kita bahas terlebih dahulu terkait dengan apa sih long run, terus definisinya seperti apa ya. Ya, udah 1 jam kita konsumsi energi gel dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini rencananya mau long run ya, 2 jam. Nggak tahu nanti dapatnya berapa, ini jam setengah 4 ya. Semoga nanti sebelum maghrib udah selesai untuk long runnya. Dan alhamdulillah ini kondisinya baru selesai hujan, jadi lebih adem kayaknya. Semoga nanti bisa terkondisikan untuk larinya. Ini saya pakai sepatu andalan daily trainer saya ya, Mills Enermax Stream yang udah 1000 kilo saya pakai, dan ini masih bagus ya. Mungkin nanti akan saya bikinkan video sendiri terkait dengan kondisi terkini sepatu saya ini. Dan semua sudah saya persiapkan untuk long run ini. Energi gel saya bawa 1, nanti di 1 jam saya minum itu, karena ini saya pakai easy run ya, atau zona 2, jadinya ya tidak 45 menit tapi 1 jam. Bawa snacknya 2, terus minum juga, tapi mungkin nanti akan ngambil water station di masjid nanti ya, di kalau nggak salah di 1 jam lah kayak gitu. Jadi ini minum ya saya bawa ini harapan 1 jam selesai, terus nanti muter 1 jam ngambil minum lagi. Jadi gitu, itu sampai selesai saya tak pemanasat dulu. Ya, udah mulai untuk long run-nya. Jadi rencana hari ini memang 2 jam ya untuk long run-nya itu. Ya, lari 2 jam itu apa aja yang perlu saya persiapkan ya. Mungkin sembari lari kita sharing-sharing aja ya, apa-apa saja yang biasanya saya siapkan untuk agar nantinya itu long run-nya itu bisa sesuai dengan target dan finish strong. Kita mulai lari dulu. Ini saya lari di zona 1, zona 2 ya, biar tidak overtraining, karena targetnya ya hanya long run aja, tidak ada target spesifik half marathon dan lain sebagainya. Ya, lanjut dulu. Ya, ini masih kilometer 175. Ini memang saya untuk larinya itu pakai zona 2 ya. Kalau long run tidak ada target spesifik, lebih baik larinya itu nggak usah kenceng-kenceng, pakai durasi waktu, terus effortnya yang ringan saja. Oh ya, kita membahas ya persiapan long run biasa yang saya lakukan ya. Sebentar, tak fokus lari dulu. Ya, mungkin sebelum kita berbicara terkait persiapan, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan apa sih long run, terus definisinya seperti apa ya. Walaupun zona 2 ternyata nafasnya enggak nyaman sebenarnya. Ini zona 2 ya, lihat aja di heart rate saya. Jadi long run itu adalah lari yang lebih panjang dibandingkan lari harian kita. Ya, misalkan harian kita itu larinya
2 kilo 3 kilo. Jadi kalau long run itu ya larinya 2 sampai 3 kali lipat lari harian kita kayak gitu kan. Misalkan saya ini hariannya itu 5 sampai 8 kilo sebenarnya. Ya, bisa dikatakan long run itu ya 10 sampai dengan 16 kilo. Karena sampai saat ini saya juga belum mentargetkan untuk yang half marathon ya. Jadi ya segitu ya cukup. Saat ini masih nyaman dengan target 5K sama 10K. Tapi ya suatu ketika saya akan mentargetkan untuk yang 21 kilo. Itu kalau saya definisi ya. Manfaatnya apa kalau kita itu long run? Manfaatnya itu adalah untuk menambah mitokondria. Mitokondria itu apa? Ya mungkin nanti di penjelasan selanjutnya ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah manfaatnya menambah mitokondria, termasuk juga untuk melatih mental juga. Karena kan long run itu bukan sesuatu yang ringan ya. Kalau kayak hari ini saya itu 2 jam. Ya, lanjut dulu. Ya, masuk UGM kilometer 5,5 ya. Masih stand on base zona 2. Mungkin kita bahas yang pertama. Jadi kalau saya lari itu memang ada 2 hal yang saya perhatikan, yaitu faktor teknis sama non teknisnya. Mungkin yang non teknis dulu ya, yang nantinya itu mendukung untuk performa kita saat long run. Kalau misalkan hari ini itu sudah memplanningkan untuk long run ya, gitu ya, otomatis kita harus punya kesadaran beberapa hari sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Apa saja itu? Jelas. Yang pertama terkait dengan nutrisinya. Kalau long run itu kan butuh tenaga yang banyak, apalagi 2 jam gitu kan. Ini saya sendiri biasanya 2 hari 3 hari sebelum long run itu makannya udah banyak saja untuk sebagai cadangan glikogen untuk saat saya lari long run ini. Jadi gitu. Jadi teman-teman jangan anti sama karbo ya, tapi tetap harus perhatikan proteinnya juga perlu. Karena apa? Itu untuk regenerasi sel-sel otot kita yang rusak. Jadi gitu. Itu untuk yang faktor non teknis yang pertama. Yang kedua non teknisnya juga, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan tidur. Ya jelas, kalau misalkan terkait dengan tidur itu nanti berpengaruh besar terkait dengan performa. Saya membandingkan diri saya sendiri ya. Saat tidur berantakan itu biasanya heart rate itu mulai lari langsung naiknya tuh lumayan drastis. Dibandingkan dengan saat tidurnya itu teratur. Ya misalkan kita ya 6-8 jam, 6 itu udah sangat-sangat minimal tidurnya itu sebenarnya. Ya itu adalah faktor non teknisnya. Ini zona 2 kok yang langsung ya 138 139 sebenarnya. Karena mungkin di samping vlog gitu ya. Ini saya itu rencana mau ngambil minum di masjid nih, jadi harus segera keluar nih. Ya udah mau sampai di masjid. Ini botolnya udah saya buka tutupnya semuanya, biar mempermudah aja untuk refuel.
Ini waktunya udah 1 jam 5 menit ya. Lagi ada kajian di sini. Tuh. Kita ambil minum dulu. Kalau kita berhadas, maka segera bersuci. Segera bersuci. Itu untuk menjaga dan mengamalkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian dari iman. Mari kita lihat definisi tamak. Balik lagi. Oke, monggo. Mangkehon. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjutkan untuk vlognya. Jadi kan kalau tadi itu adalah faktor-faktor yang non teknis ya. Nah, sekarang faktor teknisnya yaitu terkait dengan gearnya. Ya mungkin kalau saya sih ya, kalau untuk menentukan gearnya itu biasanya saya urutkan dari atas sampai bawah. Yang pertama pasti ini ya, ini topi. Mengapa topi saya butuh ya? Yang pertama, kalau misalkan kondisinya itu panas, minimal bisa menghalangi biar nggak silau kayak gitu kan. Memang sementara saya tidak pakai kacamata karena kacamata yang saya punya itu lumayan berat, jadi saya nggak pakai. Jadi cuma topi. Yang selanjutnya itu ini, apa namanya itu, earphone, yang pun convection buat saya itu. Untuk apa? Ya entertainment aja sih sebenarnya, walaupun ya kadang nggak mesti. Kalau sekarang itu saya pakai untuk dengerin metronom aja sebenarnya. Dan ini saya stylenya itu agak pelan kayak gitu kan, biar saya bisa menikmati lingkungan sekitar. Yang selanjutnya itu adalah ini, misalkan saya pakai kamera, jelas saya bawa kamera sama holdernya. Mas sementara saya kalau nge-vlog sekarang jarang pakai apa namanya itu, tongsis ya, capek tangannya. Kalau orang 2 jam kayak gini itu bawa tongsis juga lumayan capek. Terus yang selanjutnya jersey. Ya jersey itu sesuatu yang harus dipersiapkan, karena kalau 2 jam otomatis kan untuk keringatnya itu banyak nanti untuk cucuran. Ya harus yang dry fit dan yang paling nyaman. Memang saya ini pakai ya jersey yang ini karena menurut saya yang paling nyaman yang ini. Yang selanjutnya celana, ini juga sama, cari yang paling nyaman. Ke bawah lagi, ini saya pakai running belt ya. Terus running belt saya bawa HP. Mengapa saya bawa HP? Biasanya saya share posisi ke istri saya, biar istri saya itu tahu posisi saya itu lari gimana. Jadi biasanya itu saya share posisi pakai WhatsApp kayak gitu kan. Jangan lupa juga, ya sudah saya perlihatkan tadi, minum. Namanya lari kalau nggak bawa minum ini sama saja bunuh diri ya. Harus bawa. Saya sekalian minum dulu. Lanjut ya. Yang bawah itu adalah sepatu.
Untuk apa? Ya untuk kenyamanan kakinya lah. Nek saya karena ini targetnya adalah bukan long run tempo, long run easy lah gampangnya itu ya. Maka sepatu yang saya pakai itu adalah yang soft dan bouncy, bukan yang ada energy returnnya ya. Karena bukan itu yang jadi target saya. Jadi gitu ya. Ini kalau dari atas sampai bawah. Oh iya, jangan lupa jamnya dicas dulu. Ya tadi saya sebelum berangkat ya, 1 jam sebelumnya sudah saya cas. Ya ini sudah 9,5 kilo. Cadence saya udah berantakan nih, walaupun saya dengerin metronom, karena kalau disambi ngevlog kayak gini nggak terlalu denger metronomnya, jadi cadence-nya agak berantakan. Ya fokus lari dulu, nanti kita bahas untuk saat lari itu biasanya apa yang saya lakukan. 1,5 jam makan dulu. Enak sekali. Kurang setengah jam lagi. Jangan lupa sampahnya di bawah ya. Ya mungkin ini yang kita bahas untuk saat ini, teknis saat saya lari itu bagaimana. Ya memang saya targetkan misalkan hari ini 2 jam gitu kan, maka saya harus menentukan juga strateginya. Saat ini saya pakai strategi heart rate zone ya. Jadi lari saya itu berdasarkan dari detak jantung. Di zona 2 saya itu ada di 132 sampai 145. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadinya biar tidak overtraining nantinya. Harapannya kan setelah long run ya recovery sebentar, terus nanti bisa aktivitas kayak biasanya, karena nanti malam juga ada rapat. Terus yang selanjutnya terkait dengan strategi fuelingnya ya. Jadi saya itu kalau long run kayak gini berdasarkan waktu ya, per 15-20 menit sekali itu harus sudah minum. Dan kira-kira nanti habis minumnya itu di kilometer berapa. Terus strategi yang lain adalah beli minum. Jadi minum itu sesuatu yang sangat penting ya. Karena apa? Ya karena kalau saat kita lari otomatis kan tubuh itu banyak mengeluarkan cairan. Jadi harus dikembalikan juga cairan itu. Cuman kalau untuk yang saat ini saya nggak pakai elektrolit ya. Nanti setelah selesai baru. Terus yang selanjutnya adalah strategi energi gel. Energi gel saya kalau long run kayak gini 1:45 sampai 1 jam, tergantung nanti ya kondisi fisiknya seperti apa. Jadi gitu ya. Ini kalau sambil nge-vlog ya, cadence-nya agak berat kan ya. Ya, itu terkait dengan fueling.
selanjutnya adalah strategi terkait dengan cadence. Ini saya pakai cadence Seiden 185. Ya, coba cek 176, karena kalau sambil ngevlog ini gak bisa dengerin metronom, jadi agak nggak beraturan. Jadi gitu ya, itu untuk strateginya untuk saat lari. Intinya jangan skip untuk minum sama energi gel, karena itu suatu yang amat sangat penting, sama snack kalau saya, apalagi larinya 2 jam nih. Ya saatnya keluar dari UGM terus pulang. Ini udah 1 jam 40 menit. Ya sebelumnya udah 2 jam nih ya, 2 jam lebih 1 menit. Tapi ini cuma tinggal 100 meter, selesaiin aja 16 kilo ya. Pas maghrib ini sesuai dengan target. Ya, udah 2 jam ya, selesaikan dulu. Ini kalau nggak ada diskon dari Strava, detak jantung rata-rata 139, zona 2 ini, pace-nya 738, cadence-nya 181 rata-rata. Ya ini ya, maksimal detak jantungnya 147 di akhir-akhir. Jadi mungkin 99% ini di zona 2, 99%. Ya gitu aja, kita lihat Strava-nya dapat berapa. Ya, alhamdulillah udah selesai. Dan ternyata kalau tanpa berhenti ya, tadi kalau saat saya berhenti ambil air itu tidak dihitung, itu pace-nya 735. Tapi kalau secara totalnya 737 ya. Semuanya di zona 2. Ya, terima kasih udah mengikuti vlog saya sampai selesai. Ya, capek habis nih, istirahat. Halo, Bos. Ini vlog, Bos. Hah? Vlog. Ya iya. Ya. Silahkan untuk komen, like, dan subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, beri taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.